Dalam kripto itu namanya menyembunyikan pesan ya. Pesan kita biasa disebut sebagai plain text. Ini pesan yang mau kita rahasiakan. Ini nanti masuk ke algoritma enkripsi. Nah, ini dengan suatu kunci ya, dengan key tertentu. Hasilnya nanti suatu yang disebut sebagai ciphertext. Ini pesan yang sudah disembunyikan, dirahasiakan. Nah, pesan rahasia ini nanti kemudian dimasukkan lagi ke fungsi dekripsi. Kalau mau dibaca dia harus didekrypt dulu dengan kunci yang sama ya. Dan nanti dia akan kembali lagi menjadi plain text. Nah, biasanya kalau di CTF itu kita dikasih ciphertext tapi tidak dikasih kuncinya. Jadi kita harus mencari tahu gimana caranya kita bisa membaca pesan itu tanpa tahu kuncinya untuk mendapatkan plain text-nya ini lagi yang merupakan data yang dirahasiakan. Sekarang kita mau bahas ada istilahnya classic cipher ya, sandi klasik gitu. Ini yang sebenarnya sekarang sudah tidak dipakai, cuma kadang muncul juga di CTF gitu. Jadi di sini ada banyak classic cipher itu, tapi mungkin yang kita akan bahas beberapa saja, yaitu yang namanya Caesar cipher ya, atau sandi Caesar dan substitution cipher. Kalau classic cipher ini sebenarnya kita mungkin nggak perlu bikin program gitu, karena di web ada banyak tools untuk itu. Jadi misalnya ada web ini roomkin.com/tools/cipher. Nah, dia menyediakan banyak cara enkripsi klasik ya. Yang misalkan ini yang Caesar dan ada lagi substitution. Nah, nanti kalian bisa coba-coba yang lain. Tapi mungkin kita coba yang Caesar dulu nih. Caesar ini adalah sandi geser ya. Jadi misalnya cara kerjanya seperti sederhana. Jadi misalkan kita punya deretan A, B, C, D, E, F. Nah, nanti deretan ini akan digeser. Jadi misalkan A menjadi C ya, B menjadi D, C menjadi E, D menjadi F, dan seterusnya. Berarti ini digeser sebanyak 3. Jadi shift-nya sama dengan 3. Jadi A digeser menjadi C, B menjadi D, seperti itu. Misalnya kalau di web ini misalkan pesan kita apa? Misalnya the quick brown fox jumps over the lazy dog. Nah, ini kalau tanpa shift ya ini sama dengan aslinya. Cuma kalau kita shift 1, nah jadi seperti ini. Ini berarti T menjadi U ya, H menjadi I, dan seterusnya. Kalau kita pakai 8 gimana ya, seperti ini. T menjadi B, H menjadi P gitu. Nah, untuk ini ada yang khusus yang namanya ini ya, root 13. Kalau root 13 ini sebenarnya Caesar juga, tapi dengan n sama dengan 13. Jadi kalau di sini kita lihat, kalau n-nya kita set 13, maka ini menjadi sandi root 13 ya. Jadi misalnya ini kuncinya itu A menjadi N dan seterusnya. Jadi ini sandi root 13 yang sebenarnya merupakan sandi Caesar juga. Kalau yang substitusi itu lebih general lagi ya. Yang substitution misalnya. Jadi ya ini sifatnya mengganti alfabet juga ya. Jadi A, B, C, D, E, F misalnya sampai belakang. Misalkan A diganti jadi X, B jadi C, terus C jadi M misalnya, D jadi O, E jadi H, F jadi Z, seterusnya. Dan jadi kuncinya tuh ini, kunci substitusinya, kunci perubahan hurufnya ya. Jadi kalau di sini misalnya kalau kita pengen seperti ini, kita bisa tulis di sini ya. Misalkan ya kita ngasal aja T, Y, Q, E, R, F, G, H, J, terusnya
Nah gini ya, jadi ini adalah kunci substitusinya. Jadi nanti apa, T diubah jadi A, atau kebalik ya, A jadi T, B jadi Y, C jadi Q, dan seterusnya. Coba aja gini nih, A, B, C, D, E, F, G. Nah jadinya seperti ini, A menjadi T, B menjadi Y, C menjadi Q, dan seterusnya. Kalau dengan string yang tadi, nah maka akan jadi seperti ini. Ini T menjadi A, H tetap H ya, ya karena tidak kita tentukan di sini. Jadi bisa aja huruf tuh tetap gitu. Tetap bisa juga ini jadi berubah. Kalau contoh di CTF ini ada contohnya ya. Jadi di Pico CTF 2014 ada soal namanya Caesar. Jadi ini jelas banget, ini berarti ini sandi Caesar tadi. Jadi diberikan string yang deretan huruf ngacak seperti ini. Nah, ini bisa kita coba masukin ke sandi Caesar tadi untuk mengetahui dia itu sebenarnya pesan apa gitu. Nah, Caesar ini karena cuma ada 26 kemungkinan, maka gampang ya. Gampang kita coba aja satu-satu sampai ketemu rangkaian huruf yang bermakna gitu. Kita coba misalnya kalau 1, nah masih nggak jelas, 2, 3, seterusnya. Nah, ternyata pas n-nya 12 ketemu the secret passphrase is. Nah, jadi ini deretan string ini yang merupakan flag-nya nih ya. Nah, ini memang sengaja dibikin ngacak oleh pembuat soal. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa bagian depannya sudah sudah bermakna gitu ya, sudah merupakan kalimat yang bermakna. Kalau yang belakangnya ini memang sengaja dibikin acak. Ini bukan terenkripsi ya, tapi memang seperti ini. Ini contoh Caesar tadi, kita tinggal coba-coba aja 26 kemungkinan n-nya. Kalau contoh yang substitusi, soalnya bisa dilihat di alamat ini. Ini dari Pico CTF juga, judulnya sudah jelas, substitution. Nah, kita dikasih sederetan ya kayak paragraf panjang ya, tapi teracak huruf-hurufnya. Jadi memang kalau substitusi ini harus banyak isinya, karena biasanya kita pakai yang namanya frekuensi analisis. Jadi kalau cuma sedikit bahannya ini bakal gagal. Nah, tools yang otomatis untuk frekuensi analisis namanya quipcube.com ya. Kita masukin aja ke sini. Terus klik solve. Tungguin sebentar. Nah, dia dapat tuh. The authorization code is let it go. Jadi ini adalah flag-nya ya. Jadi dia mendapatkan hasilnya ini dalam bahasa Inggris. Ya, ini juga sebagai catatan bahwa tools QuipCube ini khusus untuk bahasa Inggris saja ya. Kalau dipakai untuk mencoba memecahkan teks tersubstitusi tapi bahasa Indonesia, kemungkinan akan gagal, hasilnya akan aneh gitu. Ya karena ini dia di trainnya untuk teks berbahasa Inggris. Kalau untuk bahasa Indonesia mungkin kita perlu manual ya memecahkannya. Kalau mau men-solve ini secara manual, saya biasa pakai tools yang di alamat ini. Bisa dilihat alamatnya ini. Jadi kita masukin ciphertext-nya, crack. Nah, kita perlu secara manual mencocokkan satu persatu nih. Jadi ciphertext-nya apa, plaintext-nya apa. Nah, di sini kita ada panduannya ya. Tapi ini bukan berarti benar, maksudnya ini hanya sugesti aja. Jadi di sini dibutuhkan apa? Bahasa Inggris E itu frekuensinya yang paling besar ya. Nah, di pesan kita, ciphertext kita ternyata X yang paling besar, maka kita bisa nebak bahwa X di ciphertext adalah E di plaintext. Jadi X di ciphertext merupakan E di plaintext. Kita tebak X. Nah, dapat seperti itu. Kemudian lanjutin ini B di
ciphertext adalah T di plaintext, maka ini ya B adalah T, maka di sini nah ini kayaknya the ya, jadi H tetap H tuh. Nah kita baru dapat the nya aja nih. Nah kalau V kita ganti A, jadi V di cipher sama dengan A di sini. Nah ini kalau kita cek sama yang tadi salah ya, harusnya A itu R bukan V, jadi ini hanya sugesti aja. Jadi kalau kita udah tahu sebagian, kita bisa masukin nih. Misalkan tadi kita tahu bahwa R itu adalah A, maka di sini ini ya R adalah A. Nah ini the A bla 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 gitu. Nah ini kita bisa terusin sendiri sambil nebak-nebak kira-kira dia akan menghasilkan kata apa. Nah ini bisa untuk bahasa Inggris atau juga bahasa Indonesia. Kuncinya kita harus bisa nebak ininya, pergantian hurufnya ini. Nah, substitusi ini sebenarnya banyak ya, nggak cuma huruf ganti huruf. Contoh di sini nih, bisa aja dikodekan pakai gambar. Misalnya ada namanya Dancing Man. Jadi kita misalkan mau ngetik Hello World. Nah, ini jadinya kayak gini ya. Ini kayak sandi pramuka ya, yang nggak terlalu tentang security tapi ya termasuk sandi juga. Nah, ini kadang keluar juga di CTF Indonesia gitu. Jadi itu tadi tentang sandi klasik yang sebenarnya tidak kepakai lagi gitu dalam security yang beneran, cuma kadang ketemu challenge untuk sekedar iseng-iseng aja gitu. Baik.